salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sinergi, hari ini tepat di hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, tepatnya pukul 11.55. Ya, kita berada di tengah-tengah lahan salah satu user sawit, di mana daerah ini adalah daerah Selucing. Dan kebetulan hari ini kita bersama usernya langsung, Pak Olwan. Selamat siang Pak Olwan. Selamat siang ya. Pak Moris. Terima kasih, kami sudah diundang untuk melihat, mensurvei langsung seperti apa keadaan sawit yang sebelumnya ternyata ini terlantar ya Pak Olwan ya. Bisa cerita nggak Pak Olwan, seluas berapa hektar dan kira-kira kenapa diterlantarkan? Ya, boleh diceritakan Pak Olwan? Ya, selamat siang kepada para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Saya terbuka sedikit. Sawit ini ditanam di tahun 2012, cuman di tengah jalan perjalanannya tidak semulus yang kita harapkan, ada lika-likunya, dan saya kembali merawat itu di tanggal 17 Juli 2022. 17 Juli 2022 dengan menggunakan pupuk Pilo Slow Release. Pupuk slow release. Sebelumnya pupuk apa Pak Olwan? Sebelumnya saya pakai Polska, Urea, sama KCL. Sama KCL. Dan terlantar selama kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun saya terlantar sawit ini. Dengan kondisi seperti ini sebelumnya ya? Seperti ini sebelumnya. Oke. Nah, setelah Pak Olwan menggunakan pupuk slow release dari PT BES, secara analisa Pak Olwan, apa yang menjadi perubahan? Paling tidak walaupun secara signifikan belum terjadi apa-apa, tapi ada perbandingan. Seperti apa gambarannya Pak Olwan? Yang pasti pelepahnya sudah mulai kelihatan hijau, buahnya lebih mengkilat. Kalau untuk tunase kita belum bisa karena kita akan melakukan penimbangan di hari ini. Gitu ya? Ya. Nah, tadi kita sempat survei sebelum kita melakukan dokumentasi. Ternyata Pak Olwan ada mencoba treatment di salah satu pohon yang berstatus pohon landak ya? Iya, betul. Nah, bisa kita lihat seperti apa? Sahabat Sinergi, ini adalah pohon landak yang mana pohon ini sama sekali tidak pernah berbuah dan daunnya itu kuning sama sekali. Nah, setelah menggunakan pupuk slow release, yang terjadi adalah perubahan pada daun sekarang sudah mulai hijau ya Pak Olwan ya? Sudah mulai hijau. Nah, sahabat Sinergi bisa melihat. Nah, untuk buah ini masih berproses. Ya, karena pohon landak biasanya estimasi kurang lebih 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun baru kelihatan ada perubahannya. Nah, Pak Olwan, dari sekian banyak pohon, kan ada yang punya ciri nih, sama sekali belum pernah berbuah selain pohon landak. Pohon yang mana yang tadinya tiba-tiba pada saat melakukan pemupukan dengan menggunakan PSR ada perubahan buahnya? Ini ya? Ini. Oke. Nah, sama di depan. Sama di depan ya? Nah, ini sahabat Sinergi bisa melihat langsung. Ya. Boleh diceritakan ini ya Pak Olwan nih. Bener nggak ini buahnya itu memang sama sekali nggak ada ya? Memang nggak ada sama sekali. Memang nggak ada sama sekali loh. Nah, ini sahabat Sinergi bisa melihat nih. Dengan usia yang sama ya? Dengan usia tanam yang sama. Dengan usia tanam yang sama. Setelah menggunakan PSR, terjadi pembuahan. Ya, sahabat Sinergi bisa melihat langsung setiap pelepah berisi. Ya, ini hal yang luar biasa karena ada beberapa ciri yang memang bukan hanya pohon landak, tapi memang pohon ini tidak berbuah sama sekali. Setelah menggunakan PSR, terjadi pembuahan seperti ini. Ini luar biasa. Kira-kira Pak Olwan, dalam penggunaan pupuk slow release, ini kan sudah terjadi perubahan. Ya. Efek positifnya apa dari segi biaya, dari segi hemat? Seperti apa sih gambarnya Pak Olwan? Supaya nanti kita bisa mereferensikan kepada user-user sawit ketika mereka sudah lama menggunakan pupuk sebelah, bisa beralih pelan-pelan menggunakan PSR. Kalau bagi saya, ya nggak tahu bagi yang lain ya, karena kita merubah mindset seseorang itu amat-amat susah. Betul. Bagi saya, dengan adanya pupuk PSR ini, harga lebih terjangkau. Dengan catatan kita gabung di perusahaan tersebut. Ya. Kalau kita nggak gabung ya memang ya dikategorikan lumayan lah. Ya. Ya kurang lebih dengan pupuk kimia. Itu sih yang saya harap, yang pertama yang saya bisa ini. Ya. Yang kedua, proses pemupukan ini lebih gampang daripada pupuk kimia. Ya bayangkanlah waktu saya pupuk di tanggal 17 Juli 2022 dengan orang dua sebanyak 280 saset, itu cuma 3 jamanan aja. 3 jam? Iya. Oke. Menggunakan pupuk Pilo slow release. slow release. Ya. Tercover
Sejumlah 280 pokok. 280 pokok. Hanya kurang lebih 3 jam. Kalau menggunakan pupuk sebelah berapa jam kira-kira Pak Ulan? Ya, kurang lebih setengah hari. Kurang lebih setengah hari. Artinya dapat hematnya, ya, dapat praktisnya ya, Praktisnya. secara Itu kerja. dengan pekerja 2 orang ya. Dengan pekerja 2 orang. Nah, Pak Ulan, terakhir saya mau tanya, ketika sudah ada perubahan opsi lain, apakah Pak Ulan mau menggunakan pupuk sebelah lagi atau tetap menggunakan pupuk PSR? Kalau secara pribadi saya tetap menggunakan PSR. Menggunakan pupuk PSR ya. Nah, tadi ada juga kita beberapa spot kita lihat, kita tinjau langsung. Mungkin nanti kita bisa bergeser Pak Olan ya. Ada perbandingan yang mana sahabat sinergi, pohon Pak Olan ini bersebelah dengan tetangga yang tidak menggunakan pupuk PSR dan sama sekali tidak juga diurus sama usernya. Bisa kita lihat. Kita langsung ke sana. Ya, selamat siang sahabat sinergi. Masih bersama kami dan saat ini saya dan tim masih bersama usernya Pak Olwan, dan hari ini di samping saya kita ketemu langsung dengan pekerjanya beliau yang dipercayakan untuk memanen, dan tentunya di lapangan Bapak bisa melihat ya Pak ya, seperti apa perubahan yang terjadi sebelum menggunakan pupuk slow release ataupun yang sesudah menggunakan pupuk slow release. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ijal, ya Pak Ijal ini yang dipercayakan oleh Pak Olwan untuk mengolah lahan sawit pada saat panen ya. Nah Pak, bisa diceritakan nggak Pak, sebelum menggunakan pupuk slow release, artinya sebelum-sebelumnya Pak Olwan ini menggunakan pupuk kimia atau sama sekali tidak dipupuk ya? Nah, seperti apa Pak hasil panennya Pak? Ya, ini ada peningkatan lah. Dari buahnya agak merahnya itu agak kemerahan banget. Merahnya agak merah ya, mengkilap ya. Ini setelah menggunakan PSR. Setelah Menggunakan PSR. Ya. Daunnya lumayan bro, udah tumbuhnya itu kembangnya banyak, daunnya kepaknya Sudah kelihatan ya Pak? kelihatan udah. Ya. Ini kan bisa dibandingkan ini Ya. sama ini kan lain. Oke. Ini yang enggak dipupuk ini. yang nggak dipupuk ya. Yang dipupuk itu. Kalau secara visual Pak, secara Bapak melihat langsung nih hasil panennya, bagus mana Pak? Setelah menggunakan PSR atau sebelum menggunakan PSR? Ya, saya jujur ini bagus yang ini. Bagus ini ya Pak ya. Udah. Dan ini benar-benar terjadi ya Pak ya. Iya ya. Oke, sahabat sinergi udah bisa mendengar langsung bahasanya yang menceritakan ini adalah orang yang dipercayakan oleh Pak Olwan. Nah, Pak Olwan, kita bisa lihat lagi beberapa spot pohon yang memang ada perubahan secara signifikan, isi pelepahnya berisi ya, kelilingnya. Bisa dilihat. Boleh kita lihat sahabat sinergi. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Tandanya ada ya Pak Olwan ya? Ada. Yang sudah menggunakan PSR ya? Saya tanda warna silang warna biru. Bisa diceritakan nggak nih Pak Olwan, sebelum digunakan PSR seperti apa keadaan pohonnya? Keadaan pohonnya sebelum digunakan tidak seperti ini, bakal buahnya. Ya memang sih dulu memang tidak merata. Ya. Memang saya akui memang tidak merata. Kalau sekarang dia bakal buahnya merata. Merata ya? Ya. Nah, bisa dilihat. Baru satu kali aplikasi dengan tanda warna biru, tanda silang. Itu menggunakan pupuk PSR di setiap pokoknya. Dan sebelumnya ini sudah berbuah tapi tidak rapat seperti ini ya. Tidak Nah, rapat seperti ini ini. sahabat sendiri bisa dilihat nih. Nah, seperti ini. Ya, setiap pelepah berisi ya. berisi. Sebelumnya nggak seperti ini, Pak Ulan, Seperti ya? ini. Ada sih ada, tapi enggak seperti ini Iya. ya. Cuma beberapa Oke. gitu. Cuman beberapa aja. Enggak dia terbang. Wah, luar biasa ya. Oke. Ya, dibandingkan yang tidak menggunakan PSR. Oke. Nah, yuk kita lihat lagi. Kita buktikan lagi. Kita bandingkan ya. Dari segi daun juga kelihatan ya. Ini pohon yang tidak menggunakan PSR. Nah, sahabat sinergi bisa melihat nih. Kondisinya. Tapi ini bukan lahan Pak Ulan ya. Nah, artinya bersebelahan dengan lahan tetangga, ternyata ada perubahan yang kelihatan ketika menggunakan PSR atau tidak menggunakan PSR. Pesan-pesannya Pak Ulan terhadap teman-teman
sawit yang tadinya belum mengenal PSR bisa pelan-pelan hijrah menggunakan PSR kita? Kalau saya sih berharap para user sawit memikirkan ulang untuk menggunakan pupuk kimia. Kenapa saya bilang? Karena dari segi biaya lebih murah dan lebih praktis untuk menggunakan PSR. Itu bagi saya pribadi. Nggak tahu kembali ke user sawit yang lain. Cuman kalau mereka mau melihat hasil, ya buktikan secara nyata. Dan kita tidak mau hanya sebagai sekedar iklan yang numpang lewat di video atau memasarkan suatu perusahaan yang kita tidak dibayar. Betul. Karena kalau kita tidak dibayar, kita merasa rugi. Lebih bagus kita jadi endorse mereka dan kita dapat uang. Kalau ini kita menggunakan pupuk, hasilnya kita dapat, keuntungan juga kita dapat. Itulah pesan saya buat user-user sawit yang lain. Artinya sudah terbukti dan membuktikan sendiri, Betul. bukan kata orang. Baik sahabat sinergi dimanapun Anda berada, ketika Anda para user sawit di Kalimantan Tengah atau dimanapun itu, ketika bertani sawit jangan lupa menggunakan pupuk Pilau Slow Release. Biarkan tanaman bicara.